This is Danny Remix. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ica Mariha dari Prodi PGSD semester 6. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang materi kalimat efektif pada kelas 4 bab 6. Nah, gimana sih kabar kalian hari ini? Kalian sudah siap untuk belajar? Nah, sekarang kita tepuk fokus dulu. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, berpikir, fokus, yes. Nah, sekarang kita akan mempelajari dengan kalimat efektif. Apa itu sih kalimat efektif? Ada yang tahu kalimat efektif? Nah, jadi kalimat efektif itu kalimat yang tidak bertele-tele saat menjelaskan. Nah, kalimat efektif itu disusun sesuai kaidah bahasa Indonesia yang sudah berlaku. Nah, susunan kalimat efektif itu ada kalimat kata, ejaan, tanda baca, dan strukturnya yang harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Kalimat efektif itu mudah atau dapat diterima oleh pendengar maupun pembicara dengan mudah, jelas, dan lengkap seperti apa yang dimaksud oleh penulis atau pembicaraannya. Di sini unsur kalimat efektif itu terdiri dari subjek, predikat, objek, pelengkap atau keterangan. Nah, di sini itu ayah sebagai subjek, membeli sebagai predikat, obat sebagai objek, dan apotik sebagai keterangan. Yaitu ada ciri-ciri kalimat efektif. Yang pertama, ada mengikuti aturan ejaan bahasa Indonesia. Yang kedua, ada memiliki unsur kalimat atau setidaknya memiliki subjek dan predikat yang digunakan dengan tepat. Yang ketiga, ada hemat kata atau tidak bertele-tele. Yang terakhir, ada pesan yang disampaikan jelas atau tidak membingungkan. Apa sih yang dimaksud dengan kesepadan struktur? Di sini yaitu keseimbangan antara gagasan dengan struktur yang dipakai. Nah, ini adalah kalimat yang tidak efektif. Gimana sih cara mengubah kalimatnya agar efektif? Di sini kita bisa menghilangkan bagi. Baginya dihilangkan. Jadi kalimat efektifnya itu semua siswa di SD tersebut harus mengikuti apel hari Senin. Ini kalimat efektifnya. Nah, sekarang kalimat efektif dan kalimat tidak efektifnya. Contohnya itu, karena dia tidak diajak, dia tidak datang ke rumah Nina. Nah, ini kan kalimat tidak efektif. Kalau kalimat efektifnya kita bisa menghilangkan kata dia, atau dia hanya cukup satu kali aja, jangan diulang. Kalau ini kan kalimat tidak efektifnya dia diulang. Nah, kita bisa membuang dia yang pertama. Dia yang pertama itu dihilangkan. Jadi karena tidak diajak, dia tidak datang ke rumah Nina. Jadi ini kalimat efektifnya. Nah, kalimat tidak efektifnya itu dianya ada dua, kalimat efektifnya itu dianya ada satu. Di kehematan kata itu ada contoh menghindari kesinoniman dalam satu kalimat. Berarti cukup satu kalimat menggunakan satu kata atau dengan satu makna saja. Contohnya Nah, ini kan yang memiliki kesinoniman satu kalimat contohnya. Nah, ini kalimat yang tidak efektif. Gimana sih cara mengubah kalimat efektifnya? Kita bisa mengubahnya menggunakan kata
sejak, dan dari ini merupakan kalimat kata yang memiliki makna yang sama atau memiliki satu sinonim. Nah, sehingga dalam membuat kalimat efektif hanya perlu menggunakan salah satunya. Berarti kita bisa menggunakan kalimat sejak atau dari. Di sini kita menggunakan kata sejak, berarti darinya dicoret. Berarti sejak pagi dia baru menulis namanya. Bisa juga dari pagi dia baru menulis namanya. Di sini kan ada dua kalimat. Kita bisa menggunakan salah satunya, jangan dua-duanya. Di sini itu kata hadirin itu sudah memiliki kata jamak, jadi di kata sekalian kita hilangkan saja. Nah, jadi kalimat efektifnya itu hadirin dimohon naik ke panggung, jangan hadirin sekalian dimohon naik ke panggung, itu tidak efektif. Kalimat efeknya itu tidak ada sekiannya, sekiannya dihapus, jadi hadirin dimohon naik ke panggung. Nah, hadirin ini sudah memiliki kata jamak, jadi tidak usah ditambahin sekalian. Nah, syarat selanjutnya itu ada kecermatan penalaran. Nah, apa sih kalimat pencernaan penalaran ini? Memiliki fungsi yang penting karena dapat mencegah adanya makna ganda dan membaca kalimat. Nah, contohnya itu yang kalimat tidak efektif itu mahasiswa perguruan tinggi yang terkenal itu menerima hadiah. Nah, ini adalah contoh kalimat efektifnya, tidak efektifnya. Nah, kita bisa mengubahnya dengan kalimat efektif, yaitu mahasiswa terkenal itu menerima. Berarti mahasiswa terkenal itu menerima hadiah. Kita selanjutnya itu contohnya yang tidak efektif itu waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, kita bisa mengubahnya dengan kalimat efektif. Waktu dan tempat ini diganti dengan Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Di sini waktu dan tempat kita ganti dengan Bapak Kepala Sekolah kami persilakan. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang kalimat efektif. Nah, tadi apa sih kalimat efektif? Nah, kalimat efektif itu kalimat yang mempunyai ciri-ciri memiliki ejaan sesuai dengan bahasa Indonesia, hemat kata. Nah, di sini kalimat efektif itu tidak menggunakan kata yang bertele-tele atau panjang. Jadi di sini kalimat efektif itu memiliki kalimat yang padat dan jelas sesuai kaidah bahasa Indonesia. Mungkin itu saja penjelasan dari saya tentang kalimat efektif. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain hari. Dadah.